Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-27 yang akan membahas asbabul inkhiraf indal aulad wa mu'alajatuhu, penyebab berbagai perilaku menyimpang pada anak dan terapinya. Tamhidun ma aksaral awamila wal asbabal lati tuaddi ilan khirafil aulad wa ila zayhim wa fasadi akhlaqihim wa su'i tarbiyatihim fi hadzal mujtama'il azim wal waqi'il marir wal hayatil majinah wa ma aqsara nawazi asyarri wa bawaisal fasad allati tuhitu bihim wa taqtanibum min kulli janib wa ta'tariduhum min kulli makan. Pendahuluan, betapa banyak faktor yang menyebabkan perilaku anak menjadi menyimpang yang dapat menggiring anak-anak pada kerusakan moral. Hal itu terjadi lantaran pendidikan yang buruk dalam masyarakat yang sudah semakin rusak sekarang ini. Ini sebuah kenyataan yang pahit. Mereka dikepung oleh dekadensi moral dari seluruh penjuru. Wa idza lam yakun al-murabbuna ala mustawal mas'uliyah wal amanah wa ala ilmin bi asbabil inkhirafi wa bawaisihi wa ala basiratin wa hudan fil akhdhi bil asbabil ilaj wa turukil wiqayah wa innal aulad la syakka sayakununa fil mujtama zilud ziya wa syiqaq wa usbatul fasadi wal jarimah. Maka apabila para pendidik tidak mampu mengemban tanggung jawab dan amanah ini dengan baik, tidak mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang pada anak, serta tidak mengetahui upaya untuk mencegah dan menanggulanginya, niscaya anak-anak itu akan menjadi generasi yang terpuruk, akan menjadi generasi yang celaka di tengah-tengah masyarakat. Mereka potensial menjadi pelaku tindak kriminal dan anarkis. Wa nahnu insyaallah fi hadzal fasl sanufassilul qawla an asbabil inkhirafil aulad wa anil mu'alajatin najiati li hadzal inkhiraf liya'lama man yuridu ay ya'lam annal islama bitashri'ihi al-hakim wa mabadi'il qawimatil khalidah qad wadha al-asasal kafilah wal manahijal hakimah lisyanatil jil minal inkhiraf wa himayatil mujtama minat tasyarruti wadhiya. Pada bagian ini insyaallah kami akan bahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan kelainan dan penyimpangan dalam perilaku anak, serta akan kami terangkan berbagai terapi yang tepat untuk menanggulanginya. Ini agar setiap individu mengetahui secara nyata bahwa Islam dengan aturannya yang bijaksana dan dengan ideologinya yang lurus dan abadi telah meletakkan dasar-dasar pencegahan dan telah meletakkan metode yang bijak untuk melindungi generasi muda dari perilaku menyimpang, serta untuk mencegah masyarakat dari keterpurukan dan kehancuran. Wa ilaikum ayyuhal murabbun ahammul asbabi bin khirafil aulad wa azharul mu'alajat lihadzal inkhiraf ala dawil Islam litakunu ala bayyinatin wa hudan fi amrit tarbiyah wal mas'uliyah. Kami akan sajikan sebab-sebab utama penyimpangan itu dan akan kami sajikan metode terapi yang paling mujarab menurut agama Islam agar para pendidik semua mendapatkan kejelasan dan petunjuk yang berhubungan dengan pendidikan dan tanggung jawabnya. Sebab penyimpangan anak yang pertama, A. Al-faqru alladhi yuqimu ala ba'dil buyut. Minal ma'lum anna tifla khina la yajidu fil baiti ma yakfihi min ghida'in wa kisa'in wa la yara ma yasta'inu bihi ala bulghatil aishi wa asbabil hayati
wa yanduru ila ma haulahu fayajidul faqra wal juhda wal khirman fa innahu la syakka saljau ila mughataratil baiti pahsan anil asbab wa sa'yan wara'ar rizki. Sebab penyimpangan anak yang pertama adalah kemiskinan yang melanda sebagian rumah tangga. Seorang anak yang tidak mendapatkan cukup sandang dan makanan di rumahnya, tidak memiliki penopang nafkah dan kehidupannya, lalu ia juga melihat sekelilingnya juga penuh dengan kemiskinan dan kesusahan, maka hampir dipastikan bahwa anak itu akan meninggalkan rumah untuk mencari rezeki dan penghidupan. Fatatalaqafahu aitissu'i wal jarimah wa tuhitu bihalata syarri wal inkhiraf fayansha'u fil mujtama'i mujriman wa yakunu khataran alal anfusi wal amwali wal a'rad. Ketika anak itu meninggalkan rumah, bisa saja anak itu jatuh ke tangan orang-orang jahat yang akan mencekoki mereka dengan berbagai keburukan dan penyimpangan. Kemudian ia akan tumbuh dewasa menjadi seorang yang jahat, menjadi seorang yang berlumur dosa di tengah-tengah masyarakatnya. Dan ia menjadi bahaya bagi jiwa, harta, dan kehormatan orang-orang di sekitarnya. Wal Islamu bitasyri'ihi al-adil qad wada al-asasal kabilah li muharabatil faqri wa qarrara haqqal hayatil karimati li kulli insanin wa dha'a minat tasyri'ati ma yu'minu li kulli fardil haddil adna mim maskanin wa mat'amin wa kisa'in wa rassama lil mujtama'il muslimi manahija amaliyah lil qadha'i alal faqri nihaiyan kata mini subulal amal li kulli mawatin wa ita'i murattabatin syahriyatin min baitil mal li kulli ajizin. Ajaran Islam yang adil telah meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk memerangi kemiskinan, bahkan untuk mengakhirinya. Ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk hidup secara terhormat. Dan Islam mengatur jaminan bagi setiap warganya untuk mendapatkan sandang, pangan, dan rumah tinggal dalam batas tertentu. Dan memberikan tunjangan bulanan dari Baitul Mal kepada orang-orang lemah dan tidak mampu. Wasanna qawanina litta'wid al-aili likulli abin lahu usratun wa auladun wa riayati ramzil yatama wal aramili wasyuyukh bisyaklin yahfadu lahum karamatahum al-insaniyah wa yuhaqqiqu lahumul aisyal afdal ila ghairi dzalika min hadzil wasaili wal ahkami allati intahaqqaqat wa marrat bimarakhilat tatbiq wa tanfid zala fil mujtama ahamu asbabil jarimah wa tasyarrud wa dhiya wa qadha nihaiyan ala kulli madzahiril faqri wal bu'si wal khirman. Islam juga menggariskan sistem praktis untuk menghapus kemiskinan di masyarakat secara total. Seperti dengan menjamin tersedianya lapangan pekerjaan di setiap daerah, memberi tunjangan bulanan dari kas negara bagi orang lemah, menerapkan aturan untuk memberi tunjangan keluarga bagi tiap-tiap kepala rumah tangga, memelihara anak-anak yatim, janda-janda, dan orang-orang jompo dengan tetap menjaga kehormatan mereka dan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik. Dan masih banyak lagi sarana dan aturan Islam yang bila dijalankan secara benar dan bertahap akan mampu melenyapkan sebab-sebab utama lahirnya tindak kriminalitas, kaum gelandangan, dan kemiskinan. An-niza'u wasyiqaqu bainal aba'i wal ummahat minal awamilil asasiyah allati tuaddi ilan khirafil walad ikhtidamun niza' wastimrarus syiqa' ma bainal abi wal ummi fi a'zami sa'atil ijtima' wal liqa' fal waladu khina yaftahu fil baiti ainaihi wa yara dhahiratal khusumah amama nadhirihi sadruku hatman jawwal baitil qatim wa yarabu mim muhitil usrah al maubu.
Sebab penyimpangan anak yang kedua adalah perselisihan antara ayah dan ibu. Di antara faktor mendasar yang dapat memicu perilaku menyimpang pada anak adalah retaknya hubungan antara ayah dan ibu. Apalagi kalau keretakan itu berlanjut menjadi pertengkaran yang keras dan terus-menerus setiap hari. Setiap mereka berkumpul, mereka bertengkar. Ketika seorang anak membuka matanya di rumahnya, dan ia selalu melihat pemandangan perselisihan antara bapak dan ibunya itu di hadapannya, niscaya ia akan segera meninggalkan rumahnya yang sesak, yang tidak nyaman, yang gegeran terus, yang ibu dan bapaknya bertengkar terus, dan dia akan lari dari lingkungan keluarganya yang tidak sehat itu. Liufattisa an rifakin yakdhi ma'ahum julla waktihi wa yusrifa fi mukhalatatihim mu'azzama firaghihi wa haula'i in kanu qurana'a su'in warufaqa asu'in warufaqa asyarrin fa innahu sayatruju ma'um alal inkhiraf wa yatadanna bim ila ardalil akhlaq wa akbahil adat bal inna inkhirafahu sayata'akkad wa inna ijramahu sayatahaqqaq. Kalau suasana rumah tidak nyaman, ayah dan ibunya bertengkar terus, dan setiap hari anak itu menyaksikan pemandangan seperti itu, tentu ia akan mencari teman bergaul yang dapat membantunya mengurangi keresahan dalam hatinya. Namun boleh jadi mereka adalah teman-teman yang buruk yang perlahan-lahan akan menjadikannya menyimpang, menjerumuskannya kepada akhlak yang buruk dan kebiasaan tercela. Bahkan jika penyimpangan ini sudah melekat dalam-dalam dan menyebabkan ia ikut berbuat kriminal, maka ia akan menjadi bahaya bagi lingkungan dan dirinya sendiri, dan anak seperti ini akan menjadi sampah bagi masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Wal Islamu bimabadihi al-hakimati al-khalidati rassama lil khatib al-manhajal qawima fi husni ikhtiyari zaujah kama rassama li awliya'il makhtubah at-tariqal afdala fi husni ikhtiyari zauj. Wa ma dzaka illa tahqiqun lil mawaddah wal mahabbah wat tafahum wat ta'awuni bainaz zaujain. Thumma bittali bu'tun an kulli ihtimalin lil mushkilatil ailiyah wal khusumatiz zaujah allati taqau adatan ma bainal mar'i wa zaujiha. Sebagai langkah preventif, Islam sebenarnya telah meletakkan prinsip-prinsipnya yang benar bagi seorang pria pelamar untuk memilih dengan baik calon istrinya. Islam juga telah menggariskan cara terbaik bagi para wali wanita yang dilamar untuk memilih calon suami dengan benar. Semua itu untuk mewujudkan cinta kasih, saling pengertian, saling memahami, dan kerjasama antara suami istri. Selanjutnya, agar dapat terhindar dari problematika rumah tangga dan pertengkaran yang biasa terjadi antara suami istri. Wa qad sabaqa am bayyana fil faslil awwali min hadzal kitab al-asasas sahihata fi ikhtiyari zawji aw zawjah wa hiya la syakka min a'dhamil asasis sabitah fi i'dadil baitis sa'id wa tahayyu'atil usrah al-misaliyah al-mutahabibah al-mutafahimah. Masalah ini telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya pada bagian pertama kitab ini mengenai dasar-dasar yang benar bagi pemilihan suami atau istri, yang tentunya merupakan dasar-dasar yang paling kuat dalam membina rumah tangga yang bahagia dan membentuk keluarga ideal yang saling menyintai dan saling memahami, saling pengertian, dan bisa bekerja sama antara suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.